Teman-teman, akhir-akhir ini IHSG masih bersahabat ya. Bahkan IHSG kita sudah tembus angka 7.500. Dan kalau kita perhatikan, kedua saham IPO favorit para retail, Koin dan juga CDIA, pada saat video ini dibuat masih berlomba-lomba arah. Nah, kalau kita lihat test cases Koin ya teman-teman, pada saat mereka setelah suspend masuk ke FCA, pergerakannya itu mulai sideways atau bahkan sempat membuat panic selling ya. Retail banyak yang lepas barang pada saat merah. Keesokan harinya setelah itu diangkat kembali arah. Nah, kelihatannya banyak retail yang belajar dari kasus Koin ini. Nah, kalau untuk CDIA, jika nanti pada saat FCA mendadak mau ARB, bisa jadi iman retail kali ini lebih kuat. Karena Koin setelah dipancing untuk orang TP, ditarik kembali ke atas. Nah, target kita CDIA bagaimana? Jadi untuk CDIA teman-teman, menurut saya ada dua opsi. Yang pertama, teman-teman jika trader yang memang suka high action, jika angka CDIA tembus di angka 2000, maka teman-teman boleh pertimbangkan untuk TP semua. Lalu nanti teman-teman re-entry kembali mungkin dengan porsi yang sama atau bahkan lebih besar pada saat retracement-nya cukup baik. Nah, tapi teman-teman ada opsi yang kedua nih. Jika teman-teman ngerasa lot ini kan kecil ya, paling dapatnya sejutaan lebih atau bahkan di bawah 10 juta. Nah, teman-teman boleh nih untuk nge-hold saham CDIA mungkin 6-12 bulan ke depan. Siapa tahu CDIA bisa tembus belasan ribu. Maka teman-teman portonya akan luar biasa hanya dari satu saham ini. Uang 1 juta bisa aja menjadi 30 atau 40 juta. Tapi yang tentunya disclaimer on ya teman-teman, nggak berarti sahamnya pasti akan naik setinggi itu. Kita hanya mempelajari dari histori saham Pak PP. Cuan BRPT, TPIA, dan lain-lain semuanya memang kenaikannya sangat ekstrim. Bahkan Cuan sudah IPO naiknya puluhan kali lipat. Setelah itu mereka masih melakukan stock split dan lanjut naik. Luar biasa sekali ya Pak PP ini. Nah, CDIA teman-teman juga kita tahu ada sentimen positif dua saham Pak PP yang akan IPO. Mungkin dalam 1-2 tahun lagi kita tidak tahu, tapi rencananya mereka akan lanjut IPO lagi. Dan ini memberikan sentimen positif. Dan ditambah sekali lagi MSCI sudah di depan mata. Nah, kelihatannya nih teman-teman, kita lihat saham Pak PP yang kemungkinan masuk ke dalam MSCI mungkin antara brand atau BRPT yang terus-terusan naik atau saham Cuan. Nah, ketiga saham ini yang mungkin kandidat terbesar masuk ke dalam MSCI. Kalau PTRO 50-50 yang mungkin masuk ke dalam small cap atau bahkan tidak masuk sama sekali. Tapi teman-teman ingat, kita masih terus harus analisa karena Pak PP pun tidak tahu apakah akan masuk ke MSCI atau tidak. Saya ingin membahas berita akhir-akhir ini ada yang janggal menurut saya. Salah satu contoh, ada sebuah media yang memberikan kabar bahwa saham PANI akan melakukan right issue di akhir tahun dengan exercise harga 20.000. Nah, tapi nggak lama kemudian setelah berita itu keluar teman-teman, tiba-tiba dari pihak PANI melakukan konfirmasi membantah bahwa mereka akan melakukan corporate action di semester kedua. Tapi walaupun mereka menyebut opsi untuk melakukan corporate action itu terbuka, tetapi mereka membantah akan ada melakukan corporate action. Nah, kalau menurut saya ini kan agak aneh ya. Bagaimana sebuah media itu bisa mendadak tahu informasi yang tidak dikeluarkan oleh emiten itu sendiri? Atau nih ternyata ada opsi lain teman-teman. Mungkin informasinya bocor, lalu karena sudah diberitakan, dari pihak emiten tidak mau nih bahwa keduluan sama retail. Sehingga mereka melakukan klarifikasi dulu karena itu kan baru rumor. Nah, menurut teman-teman, apakah teman-teman percaya bahwa PANI akan corporate action right issue di akhir tahun dengan angka 20.000 atau ini cuma rumor belaka? Agar para retail hajar terus saham PANI ini untuk semakin tinggi. Share pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini sudah hampir akhir bulan Juli. Nah, artinya apa? Musim laporan keuangan di depan mata. Jadi teman-teman, kita ada sedikit strategi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan cuan jangka pendek. Nah, ini butuh tingkat analisis yang cukup detail ya. Teman-teman boleh menggulik-gulik secara fundamental ya. Dan teman-teman harus memahami bisnis model emiten tersebut. Jadi teman-teman analisa nih, kira-kira emiten yang mana pada saat kuartal kedua akan mengalami kenaikan omset atau bahkan profit yang cukup signifikan. Jika teman-teman menemukan saham tersebut, teman-teman bisa spekulasi buy, lalu teman-teman sell pada saat laporan keuangan itu keluar. Tapi ingat teman-teman harus benar-benar memahami bisnis model tersebut. Karena kalau teman-teman cuma menganalisa berdasarkan Q1, oh ada kenaikan nih. Jadi teman-teman berasumsi Q2-nya akan naik. Itu hati-hati karena bisa saja Q2-nya malah jebol ke bawah. Jadi teman-teman make sure kalau mau melakukan spekulasi seperti ini, pahami
bisnis model emiten tersebut. Lalu teman-teman, baru saja akhir-akhir ini saya ngobrol dengan teman saya cukup dekat sambil bertukar pikiran. Dia kan sudah mulai aktif di dalam kripto cukup lama. Nah, kita sharing saja sih, bagaimana sih sebenarnya perjalanan kita. Saya kan fokusnya di dalam saham, teman saya itu di kripto. Nah, dia sharing bahwa di dalam kripto itu lebih gampang mendapatkan ultra bagger. Kalau bagger mungkin sama-sama gampang ya, saham bisa gampang bagger 100% dan koin juga. Tapi kalau mau mendapatkan ultra bagger seperti 5, 10 atau belasan kali lipat, itu di kripto lebih gampang. Nah, jadi saya juga sharing pendapat saya ke teman saya nih. Kalau secara matematika, sebenarnya di saham itu lebih gampang mendapatkan ultra bagger dibanding kripto. Coba kita lihat test cases ya di IHSG supaya kita based on data dan secara probability. Teman-teman coba lihat saham yang satu ini, yaitu adalah DCII. Coba lihat angkanya berapa per lembarnya. Tembus 300.000 teman-teman. Dan coba teman-teman lihat harga pada saat dia IPO. Hanya 420 per lembar sahamnya harga DCI pada saat IPO di 2021. Dan kalau teman-teman punya saham tersebut dan gak harus ya di 400, mau di 1000 pun boleh, di 2000 pun boleh. Nah, kalau teman-teman hold dan kira-kira penjahatannya mungkin kecil ya, 1 juta doang. Itu duit teman-teman dari 1 juta sudah mencapai 800 juta. 800 kali lipat itu apa bukan ultra bagger di dalam saham. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat lagi secara probability, untuk kripto itu koinnya ada berapa? Buat teman-teman yang sudah lama di dalam kripto ya, teman-teman mungkin tahu sendiri ya, setiap harinya ada beberapa koin micin yang muncul, atau ada beberapa koin yang muncul yang cukup menjanjikan. Kalau di dalam saham, coba kita lihat di IHSG. Itu hanya beberapa ratus saham yang bisa kita tradingkan ya. Memang jumlahnya sudah hampir 1000 teman-teman. Tapi tidak semuanya bisa ditradingkan karena ada yang sudah suspend, ada yang di 50 nggak bergerak. Nah, jadi kalau kita lihat saham yang memang ada volume dan bisa dibeli, itu paling di bawah 500. Dan kalau kita dengan analisa yang tepat, teman-teman mengerti kepentingan-kepentingan yang ada di dalam saham, bukankah probabilitas kita untuk mendapatkan ultra bagger di dalam saham itu jauh lebih gampang dibanding kripto? Cuma teman-teman harus sadar, di kripto itu banyak berita, banyak komunitas, dan pergerakannya tuh 24 jam. Itu cocok buat retail-retail yang suka nih dengan aktivitas buy and sell, story, hype, dan seterusnya. Nah, kalau di saham, kita harus mengerti kepentingan emiten. Nah, kalau teman-teman mengerti akan hal itu, menganalisa kepentingan bandar melalui ilmu bandarmologi, teman-teman bisa nih mendapatkan kesempatan ultra bagger seperti saham yang satu ini. Tapi teman-teman nah mungkin ada yang skeptis ya, kok itu DCI kan cuma satu. Coba kita lihat yang ultra bagger, nggak cuma DCII. Mungkin tidak sampai 800 kali ya, tetapi untuk bagger 50 sampai lebih dari itu sudah banyak secara historis. Mulai dari PANI dan lain-lain itu semua sudah terjadi dan setiap tahun ada yang bagger. Jadi teman-teman, kalau teman-teman kepingin ngerasain bagger yang berpuluh-puluh atau bahkan lebih dari 100 kali lipat, ya teman-teman boleh coba beli 1 juta untuk semua saham di IHSG yang masih bisa dibeli ya, bukan di suspend atau yang tertidur di 50. Teman-teman cobain aja. Nanti teman-teman lihat ternyata dapat bagger di saham itu bisa ya, tidak hanya dari kripto. Nah, pada saat saya bertukar pikiran seperti itu dengan teman saya yang memang juga ahli matematika, nah saya rasa dia bisa menerima penjelasan saya. Dan memang secara probability itu lebih gampang mendapatkan jackpot di dalam saham. Tapi di dalam saham itu mungkin tidak se-euforia di dalam kripto yang ada story under the ground lah atau masa depan dan seterusnya, sehingga mungkin anak-anak generasi Z ini tidak terlalu tertarik dengan saham untuk sementara ini. Tapi nanti saya yakin pada saat kripto masuk ke winter, bisa saja banyak yang mulai masuk ke dalam saham. So, let's see apa yang akan terjadi ke kripto 1 atau 2 tahun ke depan. Dan buat teman-teman yang kepingin mulai memperdalami ilmu tentang analisa saham dan juga bertemu dengan komunitas yang memang sudah solid di dalam dunia investasi saham, bisa pertimbangkan untuk join grup AG Invest ya. Saya akan cantumkan linknya di bawah. Bisa hubungi admin di @aginvestadmin. Daftar segera biar teman-teman bisa menikmati cuan IHSG yang sedang lagi hijau-hijaunya. Oke teman-teman, kita lanjut. Tadi di awal saya membahas bahwa ada keanehan dari isu tentang
Pani ya, yang kepingin melakukan corporate action tapi ternyata dibantah. Lalu ada lagi nih kejanggalan di berita. Nah, ini sebagai edukasi buat teman-teman agar tidak langsung percaya dengan setiap berita yang kita baca. Coba teman-teman perhatikan, ini di hari kemarin muncul berita tentang saham Pak PP. Nah, BRPT itu dinilai underweight teman-teman. Lalu pada saat market berjalan dan pada sesi kedua keesokan harinya, coba lihat di hari Jumat ini teman-teman, BRPT malah rilis makin kencang. Kalau kita baca secara logika, jika asing menilai underweight, mereka akan mengeluarkan porsi mereka di saham tersebut karena mereka menilai valuasinya sudah terlalu mahal. Tapi kalau dalam praktek kok bisa? Beritanya malah negatif, sahamnya malah naik semakin tinggi. Nah, ini mengingatkan kita sekali lagi teman-teman bahwa saham itu ada drivernya. Mereka nggak peduli mau berita positif atau negatif. Kalau mereka ingin naikin ke atas, ya sahamnya bisa naik ke atas. Jadi ingat sekali lagi, kita harus terus-terusan memahami saham itu bukan hanya berdasarkan candlestick, tetapi mempelajari kepentingan emiten, baru teman-teman bisa kaya. Kalau sampai sekarang teman-teman hanya belajar buku dari fundamental ya tentang price earning, price to book value, discounted cash flow, apalagi kalau teman-teman ngambil keputusan buy atau sell hanya berdasarkan garis support atau resistance, menurut saya teman-teman memang nggak niat atau nggak siap untuk cuan atau menjadi kaya di dalam saham. Nah, jadi saya ingin ingatkan semua, apalagi para pemula, jangan sampai terkecoh. Belajarlah ilmu sebanyak-banyaknya, apalagi memahami tentang kepentingan emiten, yaitu melalui bandarmologi. Oke teman-teman, sebagai penutup saya ingin sharing pendapat saya tentang kripto ya, karena di semester kedua ini setelah saya analisa, saya rasanya akan siap melakukan short Bitcoin. Nah, nanti kalau saya sudah open position short di Bitcoin, mungkin saya akan share di YouTube supaya teman-teman lihat bahwa saya benar-benar melakukan shorting Bitcoin. Kenapa nih saya akan melakukan short Bitcoin? Nah, mungkin ada orang yang mulai mengomentari bahwa ini orang udah mulai stres ya mau nge-short Bitcoin. Ya, saya bisa salah atau saya bisa dapat jackpot di dalam shorting ini. Tapi ingat, yang namanya nge-short itu jangka pendek dan itu sifatnya spekulasi. Bukan di short lalu saya tinggalkan, karena jangka panjang memang Bitcoin pasti akan naik. Tapi kelihatannya sekarang sudah mendekati ya untuk pucuk-pucuknya di cycle kali ini. Dari segi berita memang optimis dan lain-lain, tapi retailnya ini loh yang saya lihat FOMO-nya sudah agak mendekati pucuk. Nah, orang-orang Gen Z ini semuanya sudah dengar kripto, mereka sudah aktif sekali di dalam trading kripto ya. Nah, jadi menurut saya ini sudah agak dekat dengan pucuk-pucuknya. Saya tidak tahu apakah akan di 135 atau 140 atau bahkan tidak sampai seperti itu. Tapi nanti jika saya sudah open position sell, saya akan sharing posisi saya buat teman-teman semua. Tapi ingat, spekulasi ini bisa salah karena shorting Bitcoin is a very dangerous move. Kalau benar, ya dapat cuan banyak. Kalau salah, ya semua posisi yang saya taruh bisa habis. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah Bitcoin sudah mendekati titik puncaknya di cycle kali ini atau justru ini baru mau mulai nih? Share pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, pastikan share video ini atau subscribe channel Leji Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar investasi saham dan juga ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.